And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Juliandri. Saya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakikat itu adalah suatu pernyataan hakikat sesuatu, yakni pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan antar golongan lainnya. Selanjutnya, definisi yang disebut dalam ilmu matematik atau logika memuat dan menolak untuk definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Selanjutnya, definisi itu tersusun dari jenis-jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis adalah suatu pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifiknya ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis jeniusnya, misal berakat budi, membedakan manusia dari hewan. Selanjutnya, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal. Dari ketiga itu, pemikiran mendalam itu suatu subjek yang dibaca dari dalam tentang aturan-aturannya yang terdapat dalam hukum tersebut. Sistematis ialah aturan yang tersusun dari misalkan dari 1 sampai 3 hukum yang ada. Radikal suatu pemikiran atau perilaku kehidupan manusia, baik aturan masyarakat maupun aturan bernegara. Selanjutnya, pengertian hukum adalah peraturan tentang perbuatan, tingkah laku manusia yang terdapat dalam masyarakat atau perbuatan-perbuatan dalam masyarakat tersebut. Adapun pengertian filsafat hukum Islam. Kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya. Hukum Islam adalah setiap kaidah atas aturan-aturan pengendalian masyarakat memeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, aturan atau keagamaan filsafat hukum Islam tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Kebenaran filosofi tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenarannya, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan, bersifat universal, dan tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Semuanya mencakup tentang filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembicaraan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu, suatu yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamak.
oleh filsafat karena inilah universalismenya filsafat. Selanjutnya sistematis, yaitu perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur, mengikuti sistem atau berlaku ya sehingga tahapan-tahapan yang mudah diikuti. Aturan-aturan contohnya ya aturan-aturan yang ada di negara atau undang-undang juga kan itu sistematis tersusun. Selanjutnya radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radikal artinya akar, yang juga disebut sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaan dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan. Yang selanjutnya, hakikat merupakan istilah menjadi ciri khas filsafat. Kenapa? Karena hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi. Berbicara makna yang berhakikat terdapat di belakangnya dalam filsafat. Hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahamannya bahwa filsafat yang merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacau atau menentukan pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian alam dan segala dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis dan radikal seperti di atas. Sampai di situ tentang makna hakikat filsafat hukum. Jika ada kekurangan atau ketidaknyambungan kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan untuk kawan-kawan atau dosen yang ngampu, tolong dimengertikan karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.